Jadi step pertama, kalau teman-teman pengen, mulai trading dengan cara yang benar gitu, yang pertama teman-teman perlu expose diri teman-teman ke specialized knowledge ya. Teman-teman lihat di sini ada kata specialized knowledge, artinya specialized itu ya knowledge khusus, teman-teman. Teman-teman perlu punya specialized knowledge. Nah, kedua, saya akan bahas dulu baru nanti saya bahas satu persatu. Kedua, teman-teman perlu mengakuisisi a proper trading methodology ya. Teman-teman perlu punya trading methodology yang benar. Yang ketiga, teman-teman perlu punya valid trading tools untuk menambah edge sehingga teman-teman punya keuntungan di market. Terus teman-teman perlu latihan yang banyak sehingga mentransfer knowledge tadi menjadi skill. Dan yang terakhir, teman-teman perlu apply skill tadi sehingga teman-teman selalu bisa manage risk-nya. Dan yang terakhir, teman-teman perlu disiplin untuk menjaga supaya emosi kita tetap under control. Jadi kita akan bahas satu-satu dulu, teman-teman. Kita akan bahas yang pertama dulu, exposing yourself to specialized knowledge. Jadi gini, teman-teman. Ketika kita trading, teman-teman perlu belajar ilmu trading. Jadi ingat, saya tulis di sini specialized knowledge, jadi bukan sembarangan knowledge. Jadi specialized means specific terminology as well as unique tools and technique only used in trading. Nah, ini ada kata-kata di sini ya. Jadi specialized artinya adalah spesifik terminologi dan juga trading tools dan juga teknik. Teman-teman perlu belajar teknik dan tools yang spesifik hanya digunakan dalam trading. Kenapa teman-teman kita bilang teman-teman perlu specialized knowledge gitu ya? Karena gini, di luar sana teman-teman, ada profesi yang sama yang pakai tools yang digunakan oleh seorang trader. Misalnya gini, saya pengen jadi seorang trader forex. Banyak teman saya dulu, mereka pengen jadi trader. Ketika mereka pengen jadi trader, mereka belajar tentang market analysis. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi profesi market analyst dan profesi trader itu adalah dua profesi yang berbeda. Jadi ada orang yang profesinya trader, ada orang yang profesinya market analysis. Apakah market analysis salah atau benar? Ya, nggak ada salah atau benar. Bukan berarti trader lebih baik dari market analyst lebih baik daripada trader. Enggak juga. Tapi teman-teman perlu tahu, market analyst dan trader adalah dua profesi yang berbeda. Mereka dibayar dengan cara yang berbeda. Kebetulan mereka bekerja menggunakan tools yang sama-sama pakai chart kerjanya. Jadi kalaupun chart pakai tools yang sama bukan berarti profesinya sama, Mas. Misalnya sama-sama pakai scope. Nah, bisa jadi kuli bangunan, bisa jadi tukang gali kubur. Nah, kan ya. Jadi profesinya beda. Artinya skillnya juga perlu beda walaupun toolsnya sama. Sama-sama pakai geraji gitu ya. Jadi profesinya bisa jadi beda. Tools yang digunakan bisa jadi sama. Banyak orang berpikir semua orang yang pakai chart pasti trader. Padahal enggak juga. Ada orang yang pakai chart, mereka bukan trader, mereka adalah seorang market analyst. Market analyst dibayar dengan cara yang berbeda dengan trader. Seorang market analyst dibayar dengan memberikan report. Jadi kalau teman-teman lihat ketika wah market saham hancur gitu ya, indeks hancur, indeks meroket, nah itu biasanya nanti di TV ada seorang market analyst, di mana market analyst akan wah harga turun karena ini dan seterusnya, itu namanya market analyst. Jadi gini, jadi ada profesi namanya analis, ada namanya trader. Market analis dan trader ini dua profesi yang berbeda teman-teman, tapi mereka sama-sama pakai chart kerjanya. Banyak orang suka confuse, banyak orang suka bingung. Mereka pikir trader dan market analis adalah profesi yang sama, sehingga ketika mereka mau jadi trader, mereka belajar market analysis. Beda. Cara making money-nya beda. Market analis dibayar dengan cara dari memberikan report. Contohnya tadi misalnya, wah market saham indeks hancur, market saham hancur, harga emas meroket, harga emas naik turun dan seterusnya. Market analis akan bilang, oke, gitu. Harga emas meningkat, naik 30 poin dari data sebelumnya. Karena kan apa? Karena ketakutan dunia terhadap perang antara Rusia dan Ukraina kan gitu. Itu market analysis. Atau misalnya gini. Saya misalnya ini kebetulan Euro USD enggak apa-apa lah. Misalnya ini harga emas turun ya. Misalnya harga emas atau harga emas naik gitu ya. Naik terus nyentuh titik turun. Nah, harga emas nyentuh titik turun. Nah, seorang market analis akan bilang, oke, harga
mantul di harga sekian membentuk resisten. Membentuk resisten di harga sekian-sekian. Ini pekerjaan market analis. Harga ini jadi harga penting namanya resisten. Kenapa? Karena sekarang sudah terjadi kesepakatan damai antara ini dan itu dan seterusnya. Jadi seorang market analis melakukan itu. Jadi mereka dibayar dari memberikan report. Jadi ketika misalnya supaya enak saya pakai chart XAU USD, chart gold ya biar kita bisa ngomongin gold. Jadi ketika misalnya market analis, oke, gitu ya, harga berhenti di sini gitu ya. Harga emas terhenti di harga sekian, misalnya harga emas terhenti di harga sekian. Saya terhenti di sini atau misalnya waktu dia lagi turun dulu misalnya. Oke. Harga emas terhenti di sini gitu ya. Menciptakan support kuat di harga sekian gitu ya. Di harga 1756,68 gitu ya. Nah, ini namanya support. Wah, ini dikarenakan ini, itu, dan seterusnya. Mereka akan ngasih alasan kenapa itu terjadi. Itu profesi market analis. Nah, market analis dibayar dengan memberikan report. Bedanya apa? Kalau trader dibayar dengan cara yang berbeda. Seorang trader dibayar dengan cara meresikokan uang di sebuah posisi. Mereka tidak dibayar dari bikin report. Makanya di slide tadi saya bilang teman-teman perlu special skill yang memang dibutuhkan oleh seorang trader. Jangan sampai salah belajar. Market analis itu profesi yang valid yang dilakukan oleh para profesional. Mas sambil baca chat ya. Dilakukan oleh para profesional. Tapi ya memang beda aja. Ada beberapa market analis yang juga trader. Tapi tidak semua market analis itu trader. Kalau trader, gimana caranya trader dapat duit dari ini? Misalnya kita lihat harga di sini nih. Harga kayak gini. Harga berhenti di sini membentuk support. Market analis akan bikin cerita masalahnya ini. Kalau trader hanya dapat uang jika di harga ini dia melakukan aksi buy. Kalau dia buy di sini dan harga naik, baru trader making money. Jadi biasanya kata-kata yang dilakukan juga beda. Banyak market analis pakai term support, resisten gitu ya. Itu biasanya harga mantul di harga sekian, support kuat, resisten kuat, harga tertahan di angka sekian, harga berhenti di angka sekian, harga menuju ke resisten berikutnya, menuju ke support berikutnya, itu biasanya pekerjaan market analis. Dan itu adalah valid profesi. Dan jangan salah tangkap, ada banyak market analis yang juga mereka adalah seorang trader. Tapi ada banyak juga market analis yang bukan trader. Nah, kalau seorang trader, teman-teman, kita perlu belajar memprediksi di mana the next support resistance supaya kita bisa making money. Karena kalau harga sudah membentuk support di sini, kita nggak dapat duit dari ini, support ini, teman-teman. Oke. Kita dapat duit kalau kita beli di sini, gitu ya. Kalau misalnya harga membentuk resisten di sini. Saya mundurin ke sini chartnya misalnya. Misalnya ya. Saya hapus misalnya. Harga naik gitu ya. Terus berhenti. Harga tertahan di harga sekian dan membentuk resisten di harga 1785 misalnya. Dikarenakan ini, itu, dan sebagainya. Market analis bikin report ini. Market analis dibayar dari bikin report seperti ini. Mereka muncul di TV, di media, segala macam gitu ya. Tapi trader, teman-teman, kalau kita trader, kita nggak dapat duit dari resisten ini, kita nggak dapat duit. Kita hanya dapat duit ada resisten atau resistante, saya bikin gitu aja ya. Kalau ini resisten, kita nggak dapat apa-apa dari sini. Kita hanya dapat uang kalau di sini, di lingkaran merah ini, kita melakukan aksi sell. Nah, supaya kita bisa sell di lingkaran merah ini, teman-teman, kita perlu mengerti informasi yang ada di sebelah kiri chart. Sebagai trader kita perlu tahu, kenapa harga nanti bakal berhenti di sini sehingga ketika harga turun kita sudah dapat sell, kita sudah nge-sell, kita sudah profit dari harga turun. Kita bukannya bilang, ini ada resisten di sini. Untuk itu teman-teman perlu ngerti beberapa spesifik skill. Misalnya, teman-teman perlu ngerti apa yang bikin harga mantul di sini. Nah, teman-teman perlu belajar apa sih yang bikin harga mantul dan balik arah. Kenapa harga berhenti, kenapa harga mantul, kenapa harga lanjut, teman-teman perlu tahu sebagai trader. Sebelum itu terjadi, kalau trader gitu, Mas. Jadi sebelum mantul dan terjadi, dia harus memprediksi dan
take action. Memprediksi aja nggak cukup. Analis boleh memprediksi dan tetap dibayar. Yeah. Wah, menurut saya nih goals nanti naik ke sini, naik turun ke sini dan seterusnya. Analis boleh situ. Tapi kalau trader nggak bisa. Saya cuma bilang, Mas, apakah gold masih bisa naik ke harga 2000 misalnya? Jawabannya bisa. Apakah teman-teman dapat duit dari itu? Bukan itu yang penting kalau teman-teman trader. Kalau teman-teman trader yang penting adalah oke, harga kemungkinan akan naik ke jadi 2000, tapi supaya saya bisa profit, saya harus beli di harga berapa? Stop loss saya di mana, taking profit saya di mana, itu trader. Sedikit berbeda profesinya. Kalau saya trader ya, saya perlu mundur, saya perlu lihat, oh kalau saya trader, saya lihat di time frame M15, atau di time frame lain, atau di time frame 5 menit, atau di time frame apapun, teman-teman silahkan lihat. Oh, saya menemukan sebuah formasi, misalnya ini contoh aja ya teman-teman. Saya menemukan sebuah formasi di sini yang memungkinkan saya untuk nge-sell di sini, di masa depan. Jadi itu trader. Jadi kalau misalnya analis akan bilang, oh analis memprediksi gitu ya, gold akan naik terus ke harga sekian, euro akan turun terus ke harga sekian, apa Bitcoin akan naik ke harga sekian, itu pekerjaan market analis. Tapi kalau kita misalnya, ya kita bilang misalnya, oke sekarang misalnya, apa prediksinya? Banyak orang suka nanya kayak gitu, Mas, gold masih bisa turun nggak? Mas, gold masih bisa naik nggak? Mas, euro masih bisa turun nggak? Nah, kalau saya tanya masih bisa turun terus apa goals-nya? Kan nggak jelas. Seorang trader, teman-teman, perlu punya spesifik skill. Misalnya gini, Mas, gold ini diprediksi masih bisa turun terus. Misalnya. Dikarenakan apa? Wah, dikarenakan ekonomi menguat, ini, itu, indeks, wah segala macam kan boleh aja, dikarenakan apa aja ya. Ya, misalnya gold menguat dikarenakan USD melemah misalnya. Jadi goldnya menguat atau goldnya akan melemah karena sentimen ini, sentimen itu kan. Jadi prediksi gold bakal turun terus. Itu kan analisanya, market analis akan, oh Bitcoin-nya akan naik terus nih. Bitcoin diprediksi akan mencapai 1 miliar di tahun 2025. Yeah. Gunanya buat kita apa? Kalau kita tahu. Ya berguna sih, tapi kita nggak dibayar dengan cara memprediksi.